Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja Situasi Bencana. Nah, di sini anggota kelompoknya itu ada 2 orang, yaitu saya sendiri Aprilia Dwi Sadinda dengan NIM 23000290016 dan Sonia dengan NIM 23000290038. Baik, langsung saja. Nah, pada bagian ini kita membahas apa sih itu keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering kita sebut dengan K3. K3 sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, Pak, menurut Permenkes nomor 5 tahun 2018, K3 itu harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap awal sebelum bekerja, saat proses kerja berlangsung, sampai evaluasi setelah pekerjaan selesai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat di tempat kerja tetap aman, sehat, dan produktif. Dalam konteks bencana, penerapan K3 menjadi hal yang penting karena resiko di lapangannya itu jauh lebih besar. Selanjutnya, di sini ada pengertian bencana. Bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Bencana itu sendiri dapat berasal dari alam, seperti gempa bumi dan tsunami, non-alam seperti kegagalan teknologi atau sosial seperti konflik. Nah, jadi bencana itu bukan hanya kejadian alam menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Misalnya bisa menyebabkan orang kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan nyawa. Selain itu, bencana juga bisa menimbulkan trauma atau stres yang cukup berat. Selanjutnya di sini ada hubungan K3 dan situasi bencana. Yang pertama itu ada situasi bencana meningkatkan resiko kecelakaan dan penyakit kerja. Saat bencana terjadi, kondisi lingkungan menjadi tidak stabil dan penuh bahaya. Misalnya, reruntuhan bangunan bisa menimpa petugas, ada kabel listrik yang putus, atau air banjir yang tercemar bisa menularkan penyakit seperti leptospirosis. Risiko semacam ini jauh lebih tinggi dibanding situasi normal, sehingga K3 itu sangat dibutuhkan. Yang kedua itu, K3 penting untuk melindungi petugas atau relawan dan masyarakat. Nah, penerapan K3 itu bertujuan agar semua orang yang terlibat di lokasi bencana, termasuk petugas evakuasi, relawan, dan bahkan warga terdampak tetap terlindungi dari cedera maupun penyakit. Tanpa penerapan K3, mereka bisa bekerja dalam kondisi berbahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan mereka. Kemudian yang ketiga itu studi menunjukkan K3 tingkatkan keselamatan dan produktivitas kerja. Nah, di berbagai penelitian menunjukkan bahwa K3 itu diterapkan dengan baik, di berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketika K3 diterapkan dengan baik, kecelakaan kerja itu bisa dicegah dan pekerjaan pun bisa berjalan dengan lebih lancar. Misalnya, relawan yang diberi pelatihan K3 itu cenderung lebih sigap, tahu prosedur evakuasi, dan bisa bekerja dengan aman meski dalam kondisi darurat. Nah, dan yang keempat itu diterapkan lewat APD, pelatihan SOP, dan koordinasi lintas sektor. K3 di lapangan bencana diterapkan melalui pemakaian alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Nah, selain itu, pelatihan K3 bagi relawan dan petugas itu sangat penting. Begitu juga dengan SOP yang jelas. Semua ini perlu didukung oleh koordinasi antar lembaga seperti Puskesmas, BPBD, Dinas Kesehatan, dan organisasi kemanusiaan agar penanganan bencana berjalan dengan aman dan efektif.
Selanjutnya ada jenis resiko K3 saat bencana. Yang pertama itu ada resiko fisik. Nah, resiko fisik itu seperti reruntuhan bangunan, puing kebakaran, dan medan yang sulit dilewati dapat menyebabkan cedera serius, terutama jika pekerja atau relawan tidak menggunakan alat pelindung yang aman dan tepat. Nah, selain itu, peralatan berat atau alat tajam yang digunakan saat evakuasi atau pembersihan juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja seperti tertusuk, tergores, atau terjepit. Yang kedua itu ada resiko kimia. Paparan gas berbahaya seperti asap tebal atau bahan kimia beracun sering muncul dalam situasi bencana, terutama jika terjadi kebakaran atau kebocoran dan fasilitas industri. Misalnya itu saat ada banjir, ada risiko kebocoran bahan bakar atau cairan kimia yang mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan petugas di lapangan. Yang ketiga itu ada risiko biologis. Nah, lingkungan bencana yang kotor dan tercemar itu dapat menjadi sumber penyakit menular seperti diare, leptospirosis, dan bahkan COVID-19. Air yang tercemar, urin tikus, atau limbah itu bisa menyebarkan infeksi, terutama jika tidak ada akses terhadap air bersih atau sanitasi yang memadai. Dan yang terakhir itu ada resiko psikososial, seperti tekanan mental saat bekerja itu dalam kondisi bencana sangat besar. Banyak petugas dan relawan itu mengalami stres berat, kelelahan mental, dan terutama psikologis akibat melihat korban jiwa atau situasi yang mengerikan. Nah, di sini ada contoh kasus K3 saat bencana, itu ada gempa Palu pada tahun 2018. Nah, pada saat terjadi gempa di Palu, mengalami luka-luka. Salah satu penyebabnya adalah mereka tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri yang memadai seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Padahal kondisi di ini menunjukkan betapa pentingnya itu menerapkan K3 bahkan di tengah situasi darurat. Contoh yang kedua itu ada banjir di Jakarta pada tahun 2020. Saat banjir besar melanda pada Jakarta itu, banyak relawan di antaranya itu justru terpapar penyakit leptospirosis. Itu karena mereka berkontak langsung dengan air banjir yang tercemar urin tikus. Nah, ini menjadi bukti bahwa perlindungan yang cukup dan tanpa pemahaman tentang risiko biologis itu relawan bisa terkena dampak kesehatan serius saat membantu dalam bencana. Kemudian ada beberapa dampak bencana terhadap keselamatan lingkungan kerja. Yang pertama itu ada kerusakan bangunan dan fasilitas kerja menimbulkan risiko fisik, yaitu reruntuhan, kebakaran, dan kecelakaan. Nah, saat terjadi bencana, bangunan dan fasilitas kerja bisa mengalami kerusakan parah, misalnya dinding atau atap runtuh, kabel listrik terbuka, hingga terjadinya kebakaran. Semua ini menciptakan risiko fisik yang sangat tinggi, baik bagi pekerja yang masih berada di lokasi, maupun bagi tim penyelamat ataupun relawan yang datang untuk membantu. Yang kedua itu ada gangguan sistem sanitasi yang bisa memicu pencemaran air dan lingkungan. Nah, bencana seringkali merusak saluran air, bangunan limbah, dan fasilitas kebersihan lainnya. Akibatnya itu air bersih menjadi langka dan lingkungan menjadi tercemar. Ini beresiko menyebabkan wabah penyakit, terutama jika tidak segera ditangani dengan pengelolaan sanitasi darurat dan penerapan prinsip-prinsip K3. Dampak yang ketiga itu lingkungan kerja tidak aman, yang bisa meningkatkan risiko cedera bagi petugas dan relawan. Saat lingkungan kerja menjadi tidak stabil dan penuh bahaya, risiko cedera akan meningkat, terutama bagi mereka yang bertugas di lapangan. Misalnya, relawan bisa terpeleset di medan licin, tersandung puing, atau terluka oleh alat berat. Maka dari itu, sangat penting memastikan bahwa setiap orang di lapangan mendapatkan perlindungan, pelatihan, dan perlengkapan K3 yang memadai.
Kemudian dampak yang selanjutnya itu ada akses terhadap air bersih dan toilet. Nah, resikonya itu penyakit menularnya meningkat. Saat bencana terjadi, fasilitas dasar seperti air bersih dan toilet sering rusak dan tidak bisa diakses. Nah, hal ini menyebabkan kebersihan sulit dijaga dan bisa memicu penyebaran penyakit seperti diare, kolera, atau infeksi kulit. Kemudian itu ada kurangnya APD dan SOP memperparah dampak pada tenaga kerja di lapangan. Tanpa alat pelindung diri yang sesuai, petugas dan relawan itu sangat rentan terhadap cedera dan paparan berbahaya. Ditambah lagi jika tidak ada SOP yang jelas, tindakan penyelamatan atau evakuasi bisa kacau dan justru beresiko membahayakan. Dan dampak yang terakhir itu ada ancaman kesehatan mental akibat situasi darurat yang penuh tekanan. Nah, bekerja atau berada di lokasi bencana bukan hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga sangat berat secara mental. Banyak orang mengalami stres, cemas berlebihan, bahkan trauma karena melihat korban luka atau meninggal. Nah, ini jika tidak ditangani dengan baik atau segera ditangani, gangguan psikologis ini bisa mempengaruhi kinerja maupun jangka panjang. Selanjutnya di sini akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini ada upaya penerapan ketiga dalam situasi bencana. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam situasi bencana merupakan langkah penting dalam memastikan keselamatan para petugas, relawan, maupun masyarakat yang terdampak. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan kebakaran hutan menimbulkan risiko tinggi baik dari segi fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan strategi K3 yang efektif agar penanganan bencana dapat berjalan aman, cepat, dan terkoordinasi. Yang pertama ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Nah, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara cepat atau rapid risk assessment. Tujuannya adalah untuk mengenali potensi bahaya di lokasi bencana seperti bangunan runtuh, arus listrik terbuka, bahan kimia bocor, atau medan sulit. Penilaian ini membantu dalam pembentukan zona aman dan berbahaya, serta menjadi dasar dalam menyusun strategi penyelamatan dan distribusi bantuan. Tanpa penilaian risiko yang tepat, keselamatan petugas dan relawan akan lebih rentan terhadap kecelakaan. Yang kedua ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. APD wajib digunakan oleh seluruh petugas dan relawan yang bertugas di area terdampak. Jenis APD disesuaikan dengan karakteristik bencana. Misalnya masker N95 diperlukan dalam kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan. Sementara helm sama sepatu safety reflektif dibutuhkan dalam penanganan reruntuhan akibat gempa atau longsor. APD berfungsi sebagai pelindung utama terhadap cedera fisik, paparan zat berbahaya, maupun kontaminasi lingkungan, serta menjadi indikator profesionalisme dan kesiapsiagaan dalam operasi lapangan. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan K3. Pelatihan keselamatan kerja sangat penting, terutama bagi relawan yang mungkin belum terbiasa bekerja di kondisi berisiko tinggi. Materi pelatihan meliputi penggunaan APD, cara kerja aman, atau teknik evakuasi, serta penanganan korban. Pelatihan juga melatih kesiapan mental, pengambilan keputusan cepat, dan kerja tim dalam situasi penuh tekanan. Nah, tenaga kerja yang sudah terlatih akan lebih siap menghadapi dinamika lapangan sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan mempercepat proses tanggap darurat. Yang keempat ada penerapan prosedur kerja aman atau SOP darurat. Dalam situasi penugasan di daerah bencana, penerapan prosedur kerja aman atau SOP sangat penting untuk menciptakan keteraturan. SOP dirancang sesuai jenis bencana dan harus dijalankan oleh seluruh
personel atau tanpa pengecualian. SOP mencakup prosedur evakuasi, distribusi logistik, ataupun komunikasi antar tim, hingga pelaporan insiden. Penerapan SOP membantu menekan risiko, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan seluruh kegiatan lapangan berjalan sesuai standar keselamatan yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada monitoring kesehatan kerja. Nah, memastikan kondisi fisik dan mental pekerjaan lapangan tetap terjaga selama masa tanggap darurat. Next. Nah, di sini ada peran tenaga kesehatan masyarakat atau Kesmas dalam penerapan ketiga di situasi bencana. Dalam situasi bencana, peran tenaga kesehatan masyarakat atau Kesmas menjadi sangat vital dalam memastikan keselamatan dan kesehatan para petugas, relawan, serta masyarakat terdampak. Melalui pendekatan promotif, preventif, dan partisipatif, tenaga Kesmas berperan aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, atau biasa kita dikenal dengan K3, di berbagai fase penanggulangan. Berikut adalah peran utamanya, yaitu pertama ada melakukan edukasi dan promosi K3. Tenaga kesehatan masyarakat bertugas memberikan edukasi dan promosi kepada masyarakat, petugas, dan relawan tentang pentingnya K3. Edukasi ini mencakup penggunaan APD, cara menghindari cedera, menjaga kebersihan lingkungan, serta langkah-langkah perlindungan diri selama bencana. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip K3 di lapangan. Yang kedua adalah melakukan surveillance lingkungan dan risiko kesehatan. Kesehatan masyarakat melakukan surveillance lingkungan untuk memantau potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan, seperti limbah, pencemaran air, buruknya sanitasi, atau risiko penyakit menular. Data dari hasil surveillance menjadi dasar untuk menentukan langkah intervensi yang cepat dan tepat. Dan yang ketiga ada membantu pengelolaan posko kesehatan dan logistik K3. Tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam pengelolaan posko kesehatan, baik dalam hal pelayanan medis maupun distribusi logistik K3. Mereka memastikan APD dan alat sanitasi tersedia, digunakan dengan benar, serta membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan posko, terutama di lokasi pengungsian. Dan yang keempat ada koordinasi dengan tim lintas sektor. Penerapan K3 dalam situasi bencana membutuhkan kerjasama antar sektor. Kesmas berkoordinasi dengan instansi ini seperti Dinas Kesehatan, BPBD, TNI, atau Polri, dan lembaga kemanusiaan agar penanganan bencana berjalan efektif dan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja. Dan yang kelima ada memperdayakan kader dan masyarakat dalam penerapan K3. Tenaga kesehatan masyarakat juga melakukan pemberdayaan masyarakat dan kader kesehatan lokal melalui pelatihan dasar K3 seperti cara penggunaan APD, pertolongan pertama, dan pemantauan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, penerapan K3 menjadi lebih luas dan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada melakukan pemantauan dan evaluasi pasca bencana. Nah, setelah bencana mereda, kesehatan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 selama tanggap darurat. Evaluasi mencakup tingkat kepatuhan terhadap SOP, efektivitas pengguna APD, serta dampak terhadap kesehatan petugas dan masyarakat. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dalam kesiapsiagaan bencana selanjutnya. Next. Nah, di sini ada strategi mitigasi dan pencegahan. Strategi mitigasi merupakan dua aspek krusial dalam manajemen kebencanaan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, baik secara fisik, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Mitigasi bersifat produktif dan dilakukan jauh sebelum bencana terjadi, melalui pendekatan struktur dan non-struktural. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, strategi ini harus terintegrasi dalam seluruh aspek perencanaan wilayah dan kebijakan publik.
Nah, ada beberapa strategi penting dalam mitigasi dan pencegahan, yaitu yang pertama itu pembangunan infrastruktur tahan bencana. Salah satu bentuk mitigasi struktural adalah pembangunan infrastruktur yang mampu menahan dampak bencana. Contohnya seperti bendungan untuk mengendalikan banjir, tanggul laut untuk mencegah abrasi dan tsunami, serta bangunan tahan gempa yang dirancang sesuai standar SNI. Infrastruktur ini berfungsi sebagai penghalang fisik atau sistem perlindungan yang memperkecil kemungkinan kerusakan parah pada wilayah berdampak. Di samping itu, desain infrastruktur yang adaptif terhadap bencana juga harus memperhitungkan potensi perubahan iklim dan frekuensi bencana di masa depan. Dan yang kedua ada zonasi dan tata ruang berbasis risiko. Zonasi berbasis risiko merupakan upaya penataan ruang yang mempertimbangkan potensi bahaya di suatu wilayah, seperti banjir, longsor, atau gempa. Strategi ini menempatkan aktivitas permukiman, industri, dan fasilitas publik di zona aman. Sementara zona rawan dikhususkan untuk fungsi lindung atau kawasan konservasi. Tata ruang berbasis risiko juga membantu pengambilan kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait pengembangan wilayah, mencegah pembangunan di area berbahaya, dan memperkuat daya dukung kawasan. Dan yang ketiga ada rehabilitas dan reklamasi lingkungan. Lingkungan yang rusak seperti hutan gundul, sungai tercemar, atau lahan kritis cenderung memperparah dampak bencana. Oleh karena itu, rehabilitas dan reklamasi lingkungan menjadi bagian penting dari mitigasi. Rehabilitas dilakukan melalui penanaman kembali hutan, restorasi lahan gambut, dan normalisasi sungai. Sementara reklamasi dapat mencakup pengembalian fungsi kawasan atau daerah aliran sungai. Pemulihan ini membantu pemulihan daya serap air, kestabilan tanah, dan keanekaragaman hayati, sehingga lingkungan menjadi lebih tahan terhadap ancaman bencana. Dan yang terakhir ada edukasi dan pelatihan tanggap darurat. Strategi struktural yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan. Masyarakat perlu dilatih agar memahami tanda bencana, rute evakuasi, prosedur penyelamatan, serta cara bertindak saat kondisi darurat. Next. Nah, dan di sini ada bagian pencegahan, yaitu pertama adalah pembangunan di wilayah rawan bencana. Pencegahan juga dilakukan dengan menetapkan aturan tegas untuk melarang pembangunan di zona rawan bencana, seperti daerah sepadan sungai, lereng curam, atau wilayah matahari aktif. Wilayah-wilayah ini harus ditetapkan sebagai zona merah dalam peta rawan bencana, dan aktivitas pemukiman maupun pembangunan fasilitas publik harus dibatasi. Dan yang kedua ada pengawasan alih fungsi lahan dan deforestasi. Deforestasi dan alih fungsi lahan secara masif menjadi penyebab utama meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan menjadi bagian penting dan strategi pencegahan. Dan selanjutnya ada kebijakan dan regulasi pencegahan risiko. Penerapan strategi mitigasi juga harus didukung oleh kebijakan dan regulasi yang tegas dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Contohnya seperti perizinan tambang yang ketat, ketentuan tentang ketinggian bangunan di zona rawan gempa, atau standar pembangunan di kawasan rawan banjir. Dan yang terakhir ada perencanaan wilayah berbasis risiko. Mitigasi jangka panjang memerlukan perencanaan wilayah yang berbasis data risiko, yaitu dengan mengintegrasikan peta rawan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah atau nasional. Hal ini memungkinkan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat. Contohnya, lokasi rumah sakit, sekolah, dan jalur transportasi utama sebaiknya dirancang jauh dari zona risiko tinggi. Next. Nah, dan selanjutnya di sini ada kendala pelaksanaan ketiga dalam situasi bencana. Nah, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan
Kesehatan Kerja dalam situasi bencana seringkali menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan saling berkaitan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya ketersediaan alat pelindung diri atau APD, baik dari segi jumlah maupun jenis yang sesuai dengan karakteristik bencana, seperti masker untuk kebakaran hutan atau helm dalam sepatu safety untuk situasi reruntuhan bangunan. Selain itu, kurangnya pelatihan tanggap darurat bagi tenaga responden menyebabkan mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur kerja aman, evakuasi maupun penggunaan APD yang benar, sehingga rentan terhadap kecelakaan kerja. Lemahnya koordinasi lintas sektor, baik antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, hingga komunitas lokal, juga turut menghambat distribusi logistik ketiga dan kenyamanan prosedur kerja di lapangan. Ditambah lagi, kondisi medan yang sulit dijangkau, tekanan waktu dalam proses penyelamatan, dan keterbatasan logistik seperti makanan, air bersih, serta fasilitas kesehatan membuat penerapan ketiga menjadi tidak optimal. Akibat dari semua kendala ini adalah meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan kecelakaan di kalangan petugas dan relawan, dan pada akhirnya penurunan efektivitas penanganan bencana secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang lebih matang, pelatihan berkala, penguatan koordinasi antara lembaga, serta ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip ketiga tetap dalam dijalankan meskipun dalam kondisi darurat dan penuh tekanan. Next. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulannya di sini, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam situasi bencana itu merupakan aspek yang penting untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sebagaimana yang sudah diatur dalam Permenkar Nomor 5 Tahun 2018. Namun pelaksanaannya di lapangan kerap terkendala oleh minimnya APD, kurangnya pelatihan darurat, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Nah, dalam konteks bencana yang dapat berasal dari alam, non-alam, atau sosial, penerapan strategi mitigasi seperti pembangunan infrastruktur, serta strategi pencegahan seperti pengawasan tata ruang dan diseminasi informasi menjadi kunci dalam memperkuat kesiapsiagaan strategi pengurangan risiko yang terencana menyeluruh. Baik, mungkin segitu dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.